Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kasus di kelas 5 SD di mana Ibu Tati mengajar pada kelas tersebut. Ibu Tati ini dikenal seorang guru yang sangat disiplin lagi galak. Ibu Tati adalah seorang pekerja keras yang sangat disegani dan ditakuti oleh siswa. Di sisi lain, siswa mendapat nilai yang bagus dari mata pelajaran Ibu Tati. Ibu Tati juga dihargai oleh orang tua murid dan kepala sekolah. Pada saat itu Anda mengajar di samping kelas Ibu Tati. Tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang anak perempuan duduk di atas batuan yang panas pas di hadapan kelas yang diajar Ibu Tati. Anda memperhatikan Ibu Tati tidak menghiraukan suara tangisan tersebut. Dan anak-anak yang diajar Ibu Tati selalu mencuri pandang keluar melihat temannya yang sedang menangis dan duduk di atas batu yang panas matahari. Kira-kira menurut Anda, bagaimana pendapat Anda pada saat itu melihat anak yang menangis? Dan bagaimana pendapat Anda menginterupsi kepada Ibu Tati untuk memberikan pendapat? Mari kita simak beberapa pendapat guru dari rekan saya SMP Negeri 2 Tarawang. Silakan simak pendapatnya. Membaca kasus yang diberikan atau yang dialami oleh Ibu Tati yang memberikan hukuman kepada siswa dengan cara menjemur di atas batu yang panas matahari. Menurut saya, yang saya lakukan adalah saya akan mendekati siswa tersebut, kemudian menanyakan apa masalahnya sehingga mendapat hukuman yang seperti itu. Setelah saya mengetahui permasalahannya, saya akan mendekati Ibu Tati dan menanyakan kembali apa kesalahan yang dilakukan oleh tersebut sehingga mendapatkan hukuman yang seperti itu. Sebagai sesama teman guru, saya akan memberikan sedikit saran kepada Ibu Tati bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat untuk sebagai siswa karena akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri. Dia akan merasa ketakutan untuk mengikuti kembali pembelajarannya. Demikian pun dengan teman-teman yang lain. Karena ketika saya melihat teman-teman yang lain memperhatikan temannya yang menangis, otomatis pembelajaran oleh Ibu Tati itu tidak akan berjalan dengan efektif. Jadi saran saya memberikan hukuman itu tidak mesti yang terlalu berat sehingga memberikan dampak yang begitu berat untuk siswa itu sendiri. Terkait dengan kasus yang dialami Ibu Tati, pada saat itu saya mengajar di kelas yang berdampingan dengan kelas yang diajarkan oleh Ibu Tati. Pada saat saya mengajar, saya mendengar suara tangisan anak itu. Kemudian saya berjalan keluar kelas dan melihat anak itu dalam posisi jongkok berjemur menghadap sinar matahari dengan kondisi batu juga yang sangat panas. Anak itu terus menangis dan saya yang ingin tahu permasalahan itu, merasa prihatin, saya mendatangi Ibu Tati. Kemudian dari Ibu Tati saya tahu bahwa anak itu mempunyai kesalahan dan itu langkah yang Ibu Tati tempuh untuk menghukum anak itu, memberikan efek jera. Jadi saya sebagai sesama rekan guru seperti Ibu Tati, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Tati, saya berusaha memberikan pengertian kepada Ibu Tati bahwa langkah yang dia tempuh sebenarnya bukan tidak tepat, tapi kurang tepat karena tidak semua anak bisa diberikan efek jera dengan cara menghukum secara keras seperti itu. Pertimbangan saya itu masalah psikologi anak itu. Jangan sampai ketika anak itu dikerasi, bukannya dia merasa jera tapi menimbulkan gangguan psikologi, terutama rasa dendam kepada gurunya sehingga kepercayaan kepada gurunya itu hilang. Jadi apapun nilai-nilai positif yang ingin disampaikan oleh gurunya itu sudah sampai dan sudah tertanam di otaknya bahwa itu adalah hal yang negatif karena pertama sudah hilang rasa kepercayaan kepada gurunya. Nah, yang kedua juga ditakutkan anak ini kurang menyadari kesalahannya, dia hanya merasa sebagai korban dan kemudian pulang ke rumah bercerita kepada orang tuanya versi si anak ini. Nah, itu juga bisa mencemarkan nama baik guru dan juga terkhusus nama baik instansi kita. Jadi itu yang akan saya sampaikan ke Ibu Tati, tapi tentu saja dengan cara memposisikan bahwa saya tidak menggurui Ibu Tati, cuma
saya menyetarakan diri saya dengan Ibu Tati sebagai guru, mengungkapkan pendapat saya dengan harapan Ibu Tati bisa memberikan efek jerah yang lain kepada anak itu selain dengan cara yang keras seperti itu. Kalau menurut saya Pak begini, di dalam pendidikan itu kita menghindari yang namanya ada istilah galak. Kenapa? Karena sekarang kan pemerintah sudah memberikan suatu lampu hijau bahwa ada namanya belajar. Kalau misalnya ada seorang guru, kalau misalkan namanya itu Ibu Tati misalnya, maka saya kurang sependapat dan kurang seide dengan Ibu Tati seperti itu. Mengapa? Karena tindakannya itu tidak sepatutnya sebagai seorang guru. Sehingga paling tidak kita sebagai sesama guru perlu menyampaikan bahwa sebaiknya seperti ini siswa, dan saya perlu menolong dan membantu itu supaya kalau ada hal-hal yang memang kalau ada salahnya siswa paling tidak terulang pada hal-hal berikutnya. Oke Pak, saya kira begitu. Nah, itulah beberapa pendapat dari rekan guru saya yang ada di SMP Negeri 2 Taruang yang sudah memberikan komentar atau tanggapan terhadap kasus yang dialami Ibu Tati. Menurut Anda bagaimana? Terima kasih.